Pemirsa, jelang 100 hari kinerja SBY Budiono, Lembaga Survei Indonesia merilis survei terbaru soal penurunan popularitas SBY. Dalam pemberantasan korupsi, tingkat kepercayaan publik dalam 6 bulan terakhir ini turun drastis dari 84% kini tinggal 54%. Kasus Senturi dalam 2 bulan terakhir menyita perhatian publik. Benarkah ini memberikan kontribusi besar atas penurunan popularitas SBY? Kami akan membahasnya bersama dengan Pak Anas Urbaningrum dari fraksi Demokrat dan juga Pak Akbar Faisal dari fraksi Hanura yang dua-dua ternyata sama-sama merupakan anggota Pansus. Selamat malam Bapak-Bapak. Dalam. Ya, dan sebelum kita membahasnya sudah ada rekan saya Pak Burhanuddin Muhtadi, peneliti dari LSI yang ingin menjelaskan seperti apa survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia ini. Silakan Mas. Makasih Vesi. Kita baru saja merilis hasil survei dengan jumlah responden 2.900 orang di seluruh Indonesia dengan error sekitar 2% plus minus dan tingkat derajat kepercayaan 95%. Nah, di sini saya ingin tampilkan beberapa slide, ada 80 slide yang kita rilis hari ini, tapi untuk kepentingan kali ini saya akan sampaikan 6 slide saja. Yang pertama, kinerja pemerintah dalam menangani korupsi. Di 4 survei terakhir, setidaknya kita menemukan satu pola penurunan yang cukup drastis dari persepsi publik menyangkut bagaimana mereka menilai pemerintah dalam menangani korupsi. Di bulan Mei 2009 ada 79% yang percaya, tetapi di Januari tahun 2010, survei terakhir kami menunjukkan hanya 59% masyarakat kita yang menganggap pemerintah baik dalam menangani kasus korupsi. Jadi ada terkoreksi sekitar hampir 30% masyarakat yang menilai kinerja pemerintah baik dalam menangani kasus korupsi. Nah, ini slide yang berikutnya. Menarik juga untuk kita tanya bagaimana publik memperkirakan, mempersepsi, dan sekaligus menilai apakah pengucuran dana Senturi untuk bailout ya itu dianggap sebagai sebuah kesalahan atau tidak. Nah, menariknya ada 66,2% masyarakat yang menilai kasus pemberian dana talangan ke Bank Senturi dianggap sebagai sebuah kesalahan. 27% menganggap tidak merupakan sebuah kesalahan, sisanya tidak tahu. Berikutnya, untuk slide berikutnya kita akan lihat keyakinan masyarakat, apakah mereka yakin atau tidak yakin dana Senturi. Seperti yang kita dengar, ada spekulasi yang mengatakan mengalir ke salah satu tim sukses SBY. Apakah menurut masyarakat dipercaya atau tidak? Menariknya 54,2% masyarakat menganggap mereka tidak yakin dana Senturi mengalir ke tim sukses SBY. Tetapi mereka yang meyakini adanya aliran ke tim sukses SBY itu berada di kisaran 25,2%. Sisanya menjawab tidak tahu. Berikutnya untuk slide yang menarik juga untuk kita kupas kali ini adalah soal keyakinan apakah masyarakat menilai Pansus sudah bekerja dengan baik dalam menyelidiki kasus Senturi. Masyarakat terus terang mengalami split di sini. 43,2% menganggap Pansus tidak bekerja dengan baik dalam menyelidiki kasus Senturi, tetapi 41,7% menilai Pansus yakin telah bekerja dengan baik dalam menyelidiki kasus Senturi. Karena perbedaannya ada di margin of error 2% plus minus, kami tidak bisa mengatakan yang satu lebih besar ketimbang yang lain. Ini terjadi split di tengah masyarakat kita. Pansus di satu sisi dianggap tidak bekerja dengan baik, tetapi separuhnya menganggap sudah bekerja dengan baik. Nah, ini juga saya kira terkait dengan tadi, mohon maaf terulang ya. Saya akan kembali ke slide nomor 5. Nah, ini dia kepuasan terhadap kinerja SBY, dan ini saya kira menarik buat pemirsa untuk melihat seberapa jauh rating approval masyarakat terhadap kinerja SBY Budiono. Di survei kita ada 70% masyarakat yang masih puas terhadap SBY, dan kalau dibandingkan dengan data survei kita di bulan September dan Juli 2009 ada penurunan sekitar 15%. Di bulan Juli 2009 pasca election misalnya, kita menemukan 85% masyarakat puas dengan kinerja SBY sebagai presiden. Waktu itu wajar ada efek bandwagon, ada euforia pasca terpilihnya SBY dengan hanya satu putaran, dengan angka yang sangat fantastis, 60,8%. Dan itu diikuti dengan melonjaknya harapan publik terhadap SBY. Tetapi dua survei terakhir di bulan November dan Januari menunjukkan penurunan tren kepuasan publik terhadap kinerja SBY. Nah, untuk Pak Budiono,
kepuasan terhadap beliau jauh lebih rendah ketimbang Pak SBY. Ada selisih sekitar 20% gap antara mereka yang menganggap puas terhadap Budiono dengan 70% mereka yang menilai puas terhadap kinerja SBY. Nah, yang terakhir, puas terhadap kinerja SBY Budiono, ini dia kalau misalnya kita cek ya approval masyarakat dalam soal politik, dan dalam soal keadaan politik buruk ya. Jadi ini setidaknya ada 3 ukuran yang ingin kita tanya. Secara umum masyarakat menilai keadaan politik mengalami penurunan yang cukup parah. Ini dia yang kuning menunjukkan penilaian terhadap keadaan politik sekarang yang mengatakan buruk. Yang biru menunjukkan keadaan politik dalam keadaan sedang atau biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Nah, yang merah menunjukkan keadaan politik dalam keadaan baik. Mereka di survei sebelumnya itu yang mengatakan baik itu ada di 84%, tetapi survei yang terakhir ya terhadap SBY ya itu 84% untuk kinerja dalam soal politik, sementara untuk Pak Bud lebih rendah. Nah, kira-kira ada penurunan persepsi masyarakat terhadap kinerja SBY dan Budiono, dan relatif dibanding dengan Pak Budiono ya, kepuasan masyarakat terhadap beliau relatif lebih di bawah Pak SBY. Demikian. Baiklah, Mas Burhan, silakan bergabung bersama kita pada malam hari ini. Jadi garis bawahnya adalah faktor utamanya terkait dengan Bank Senturi itu. Apakah percaya atau tidak dengan kinerja Pansus? Apakah dana itu mengalir kepada partai politik pendukung SBY ataukah tidak? Yang jelas publik sudah mempersepsikan bahwa bailout itu salah dan ini mempengaruhi citra SBY. Kita minta tanggapan langsung saja kepada Mas Anas, silakan. Iya, kalau itu bisa dimengerti ya, karena 2 bulan terakhir ini berita tentang kasus Bank Senturi itu sangat dominan berita negatif. Jadi Anda menyalahkan beritanya ya. Begitu? Bukan, saya ingin menggambarkan fakta. Dari sisi pemberitaan memang berita negatif bergulung-gulung tiap hari ya, satu. Yang kedua, publik sekarang itu dalam situasi yang barangkali sebagian sudah tidak nyambung psikologinya dengan psikologi krisis di akhir tahun 2008. Artinya, kalau survei itu dilakukan pada saat krisis, akhir tahun 2008, barangkali angkanya akan berbeda. Karena sekarang masyarakat tidak merasakan krisis itu. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa memang ada pengaruh besar persepsi publik terhadap bergulirnya hak angket pansus hak angket Bank Senturi terhadap ini. Berita-berita negatif itu terhadap persepsi Jadi Anda publik. melihatnya turunnya popularitas SBY ini bukan karena faktor fundamental kinerjanya jelek, namun lebih kepada kinerja pansus begitu, yang Anda sendiri anggotanya. Kalau kinerja ini kan baru hampir 100 hari, ya kan? Baru 100 hari, tentu besok 100 hari. Iya, hampir 100 hari. Kemudian yang kedua ya, canangan program yang dilakukan oleh pemerintah termasuk di departemen-departemen itu berjalan dengan cukup baik. Tetapi memang liputan media terhadap program-program itu kalah jauh dengan liputan terhadap Pak Akbar Faisal. Dan Anda juga sebagai anggota pansus begitu. Pak Akbar Faisal, jadi ini faktornya bukan karena kinerja yang buruk begitu ya, karena memang media memberikan porsi yang lebih besar kemungkinan kepada pansus yang tengah bekerja. Kalau saya 2 hal yang berbeda. Pansus ia punya dampaknya sendiri, tapi kinerja juga punya dampaknya sendiri. Sebelum kita memulai sidang-sidang pansus di mana Cak Anas juga ada di situ, saya sendiri telah mengatakan bahwa jujur saya agak confused. Yang mana sih sebenarnya 100 hari program itu? Kita berhitung dari mana? Apakah pada saat Presiden dilantik tanggal 20 Oktober ataukah ketika beliau berpidato di Indonesian Summit pada tanggal beberapa ya, 1-2 bulan gitu. November. Kenapa sampai saya harus mengatakan itu? Karena kalau melihat jangka waktu 100 hari pemerintahan berarti ketika Presiden dilantik tanggal 20. Tapi kan waktu itu tidak ada program. Apa yang disampaikan? Nggak ada kan gitu. Dan setelah itu sampai Summit Indonesian Summit itu tidak ada penjelasan juga program apa. Nanti agak jelas bagi saya ketika Presiden berbicara panjang lebar sampai ada itu apa?
isu soal hantu-hantu itu karena ada alat yang jatuh, itu ada hantu di situ. Terkenal juga itu. Dalam Indonesia Summit. Pada saat Indonesia Summit itu. Tetapi kemudian menjadi pertanyaan bagi kita adalah menteri-menterinya paham nggak ini, bener nggak ini kebijakan? Saya rasa itu presiden barangkali hanya ingin memberikan stimulus kepada menterinya. Oi, kalian bekerja loh. Berarti Kalian Mas tidak bersuara. Apa ini yang salah? Nah, tunggu dulu. Nah, pansus sendiri, bahwa kemudian pemberitaan seperti yang dikatakan Cak Anas tadi itu memberikan kontribusi pada penurunan popularitas itu, ya dalam komunikasi politik, ya itu sah-sah saja. Biasa Tapi begini, kita juga punya data semakin mengikuti responden terhadap kasus Senturi dan kasus kriminalisasi KPK semakin kritis dan semakin rendah tingkat kepuasan terhadap SBY. Jadi apa yang dikatakan Bang Anas itu ada benarnya, yaitu ada 42% masyarakat yang mengikuti kasus Senturi dan dari mereka yang mengikuti itu cenderung memiliki persepsi yang negatif terhadap SBY. Oke, tapi apakah kemudian penurunan popularitas SBY ini hanya karena kasus Bang Senturi saja atau ada faktor-faktor yang lainnya? Misalnya kinerja 100 hari pertama yang beberapa orang mengatakan tidak ada kenyataan sama sekali. Saya jawab tadi kan jawaban saya itu bahwa kalau Anda menjawab seperti itu, apa fakta-fakta yang Anda nilai belum tercapai begitu? Oh, saya ini tadi baru rapat dengar pendapat di Komisi 5 dengan 4 departemen lembaga, bukan departemen sekarang, namanya Kementerian Lembaga. Ya relatif memang masih ada kegamangan di mereka ya, Kementerian ada 4 tadi itu, PU, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Daerah Tertinggal, kegamangan soal bagaimana melakukan pekerjaan. Ada sedikit pujian kepada Departemen PU, tetapi itu juga parameternya agak jelas. Saya bisa paham itu, bahwa kemudian ini ada juga soal penganggaran yang ternyata juga sangat lamban kebijakannya. Rezim penganggaran kita kan kadang-kadang juga membingungkan ya. Tapi bagi saya pribadi, bahwa kemudian ada efek dari pansus terhadap pencitraan itu, saya rasa tidak bisa dihindari itu. Saya tidak mengingkari itu. Saya sepakat dengan itu. Tetapi bagi saya pribadi, soal pansus dan kinerja itu jangan dicampur adukkan. Dua hal yang berbeda. Iya, jangan sampai dikatakan, oh gara-gara pansus ini kemudian program 100 hari tidak bekerja. Padahal anggota pansus paling banyak dari fraksi Demokrat begitu ya. Yang sampai disalahkan, silakan Mas Burhan. Yang paling pokok adalah soal Senturi diselesaikan secara baik. Jadi itu akan meningkatkan popularitas SBY Budiono? Karena terus terang dari data banyak yang kita dapatkan di lapangan, ada banyak faktor, tetapi 2 kasus kriminalisasi KPK dan kasus Senturi itu telah menyandera pemerintahan SBY dan itu membuat publik menjadi menunggu. Nah, kalau di cross, menariknya kalau di cross dengan data demografi, semakin tinggi tingkat pendidikan itu semakin kritis terhadap SBY dan semakin cenderung menilai rendah ya popularitas maupun kinerja SBY. Nah, ini menarik karena kalangan kelas menengah meskipun secara statistik tidak besar jumlahnya, tetapi mereka akses terhadap media besar dan kemampuan untuk mengartikulasikan energi kekecewaan kepada masyarakat kelas bawah itu juga besar. Dengan melakukan demo besok, salah satu contohnya. Dan seterusnya. Tapi saya punya jawaban loh. Saya punya jawaban terhadap ini. Sebelum Mas Anas juga ingin menjawab dari tadi. Bagi saya pribadi, ini pasti bukan masalah bagi SBY. Katakan misalnya selesai besok misalnya demo atau besok demo ya bisa dilawan gampang misalnya dengan mengumumkan bantuan langsung tunai gitu. Wah, itu naik lagi gitu. Ini soal perbedaan kebijakan sebenarnya. Mas Anas singkat sebelum kita break. Popularitas itu memang lazim naik turun ya, biasa saja itu, seperti cuaca lah ya. Jadi sikap partai pendukung seperti itu ya. Yang paling pokok adalah bagaimana pemerintah tetap konsentrasi bekerja. Nah, ketika konsentrasi bekerja dan kemudian mendatangkan hasil atau faidah yang dirasakan oleh rakyat, pasti otomatis popularitas naik lagi. Kita harus break dulu, pemirsa, tetaplah di Suara Anda. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Anda. Saya kasih kesempatan Mas Anas untuk menjawab, terutama ketika ada dilematisme begitu, bahwa masyarakat memang kurang percaya bailout Senturi diterima oleh Partai Demokrat begitu, let's say. Tapi apapun itu mempengaruhi popularitas SBY. Inilah sisi yang saya kira perlu juga kita pelajari ya. Walaupun sudah ada berita-berita negatif, bahkan fitnah tentang aliran dana itu, rakyat tidak percaya. Rakyat tidak percaya bahwa ada aliran itu, dan memang tidak ada aliran itu.
Pak Akbar suruh nyari juga nggak akan ketemu karena memang tidak ada aliran itu. Siapapun akan mencari nggak ketemu karena memang tidak ada aliran. Tapi kalau itu. kita mengacu pada topik yang kita bahas pada malam hari ini, itu mempengaruhi popularitas SBY. Tentu, jadi apa yang karena rencananya akan Anda lakukan? Anda tadi dan partai Anda lakukan? datanya dari LSI tadi ada sekitar 25% yang percaya. Tentu itu produk dari berita-berita negatif ya yang berkembang di masyarakat. Sekali lagi salahnya pada berita. Ya berita negatif, bukan yang memberitakan. Tapi akan lebih bagus kalau beritanya berimbang kan begitu. Oke, Anda melihat tidak berimbang kan begitu. Nah, tentu itu punya pengaruh kan? Karena berita negatif. Walaupun barangkali faktanya tidak seperti itu, kalau dilakukan berulang-ulang, itu bisa membangun persepsi, oh iya benar. Nah, itu yang. Ketika kemudian Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk oleh Presiden SBY menunjukkan kinerjanya begitu ya, tiba-tiba melakukan sidak ke LP atau ke Rutan Pondok Bambu, apakah itu dia bisa mendongkrak popularitas SBY, Mas Burhan? Mungkin karena bersifat ad hoc dan belum terlihat ya sebuah kinerja yang sifatnya punya efek jangka panjang. Yang kita dengarkan kemarin ada sidak ke kasus penjara mewah Ayin ya, tetapi kita belum melihat skema jangka panjang apa yang akan dilakukan oleh Satgas. Secara umum kalau kita lihat data yang ada, persepsi publik terhadap penegakan hukum, kemiskinan, korupsi dan seterusnya itu menurun. Jadi ini memang semacam alarmik buat pemerintahan SBY, dan saya tahu beliau adalah seorang presiden yang sangat responsif terhadap aspirasi publik melalui survei. Jadi tidak pernah menyalahkan survei, tapi justru menjadikan survei sebagai bahan untuk revisi kebijakan, revisi program untuk perbaikan ke depan dalam rangka mengakomodasi suara publik tadi. Jadi ini semacam persepsi yang berkembang pada waktu kita turun, dan tentu akan bisa menjadi rebound ya, pulih kembali kepercayaan kepada SBY jika beliau mampu melakukan tindakan yang diinginkan oleh masyarakat. Termasuk dalam kasus sekarang adalah soal penyelesaian setuntas-tuntasnya dan sebenarnya. Penyelesaian apa yang diharapkan oleh masyarakat datang dari SBY dan bisa menaikkan popularitas SBY? Memang kita tidak tanyakan secara spesifik soal opsi yang ditawarkan oleh masyarakat. Tetapi kalau misalnya kasus KPK misalnya, SBY kan sudah mengeluarkan semacam opsi dengan ekstrajudisial ya, meminta kepolisian dan kejaksaan untuk tidak melanjutkan ke proses pengadilan. Kita tanya persepsi itu ke masyarakat, 56% menyetujui langkah SBY untuk menghentikan kasus Bibi dan Chandra agar tidak dibawa ke pengadilan. Intinya kira-kira do something, karena beliau adalah seorang presiden, dan saya kira Pansus, KPK dan seterusnya juga bekerja untuk menyelesaikan kasus itu. Dan SBY punya kepentingan secara langsung. Kalau Senturi tidak segera diselesaikan, persoalannya bukan hanya menghambat 100 hari, tapi agenda 5 tahun ke depan 200 juga bisa hari, 1 tahun dan lain sebagainya. Pak Akbar Faisal, Anda melihatnya seperti itu juga, do something? Ada dua hal ini yang kemudian saya harus merangkumnya. Tadi Vesi bertanya soal kesimpulan awal ini. Aliran. Kesimpulan dini sebelum kesimpulan sementara Pansus. Silakan. Nanti kita bicara soal itu. Tapi aliran dana kepada Partai Demokrat, kita belum sampai ke fase itu. Jadi sekali lagi saya tidak bosan-bosannya menjelaskan ke publik bahwa pemeriksaan Pan Senturi itu ada 4 fase. Merger akuisisi, EPJP, bailout, dan kemudian aliran dana. Kita belum sampai ke situ. Bahwa kemudian persepsi masyarakat sudah ada yang percaya berapa 25%, itu kita nggak bisa menghalangi orang berpikir begitu. Meskipun bisa diidentifikasikan sebenarnya ya, dengan kacamata awam, kampanye yang demikian wah segala macam, tapi yang dilaporkan kepada Bawaslu cuma sekian gitu, iklan yang luar biasa, intensitasnya gitu ya. Itu nanti kalau itu sudah diaudit resmi oleh lembaga. Nah, nantilah biarkanlah itu nanti proses saya itu. Maaf Pak Faisal, kita sangat singkat ini. Dulu, ini soal apa Satgas ini. Itu kita ada persoalan dengan ketua PPATK itu. Kok sempat-sempatnya sibuk di Satgas sementara ada utannya kepada Pansus. Dia menjanjikan kepada kita untuk memberikan data tentang aliran dana itu 2 minggu setelah kita melakukan konsultasi dengan mereka. Sampai sekarang tidak. Loh kok tiba-tiba saya lihat tiba-tiba muncul di penjaranya Ayin gitu ya. Tampaknya memang kalau partai oposisi tidak ada benar ya begitu ya, apapun yang dilakukan. Tapi kan seharusnya diselesaikan Mas. Ya kan? Kalau kemudian do something-nya ini saya ingin kepada Pak Akbar Faisal adalah SBY hadir begitu di Pansus untuk menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi dalam bailout Senturi. Anda sepakat? Oh, saya rasa memang harus itu seperti mungkin itu. Ya? Soal tempatnya itu yang kita bisa Pak bicarakan Akbar, tetapi itu tidak relevan sama sekali. Sebenarnya relevan sekali Pak, gitu kan. Bisa menaikkan soal tempatnya kita bisa bicarakan di mana. Saya tidak tahu ya. Tetapi setidaknya
masyarakat menunggu apa yang akan dilakukan oleh SB, oleh Pansus dan seterusnya. Ya, Dan itu buat saya yang penting menentukan adalah bagaimana pemerintah bekerja. Dan bekerja tidak hanya dinilai di 100 hari pertama. Kita tunggu saja seperti apa 200 hari pertama atau 1 tahun, begitu kita butuh suatu pencapaian yang konkret gitu, termasuk apa yang sudah disampaikan SBY dalam National Summit. Pemirsa, itulah tadi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sebelum saya menutup, saya sampai lupa. Pemirsa, itulah tadi saja 1,5 jam suara Anda. Kami kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.